Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 dengan anggota Rio Fildi, Farhan Alfian, saya sendiri Umum Pito, kemudian Irfan Akmal dan Wijaya Dharma akan mempresentasikan tugas kita yang berjudul Integrasi Teknologi Transmisi Listrik di Sistem Konvensional dan Inovasi Berbasis UHP dan ICT. Nah, latar belakang terbentuknya tugas kita karena kebutuhan listrik nasional di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, industri, dan teknologi. Listrik ini menjadi kebutuhan vital bagi seluruh sektor kehidupan sehingga dibutuhkan sistem tenaga yang andal dan efisien untuk menjamin pasokan yang stabil di seluruh wilayah. Next. Gambaran umum GIS di sini 1.500 kilowatt dan pengujian high voltage test sebagai langkah penting dalam menjamin keselamatan dan keandalan sistem transmisi. Selanjutnya. Kedua, membahas tentang dasar-dasar sistem transmisi dan berbagai jenis gangguan yang terjadi pada jaringan tenaga listrik. Kajian ini menjelaskan bagaimana aliran daya disalurkan dari pembangkit menuju pusat beban melalui jaringan transmisi dan transformator. Kemudian jurnal yang ketiga menyoroti inovasi teknologi transmisi modern dengan fokus pada pengembangan ultra high voltage UHV, material superkonduktor, dan integrasi information and communication technology atau ICT dalam sistem tenaga listrik. Teknologi ini memungkinkan penyaluran daya dalam jumlah besar pada jarak jauh dengan rugi daya yang sangat rendah. Sedangkan material superkonduktor menawarkan efisiensi tinggi karena mampu menghantarkan listrik tanpa hambatan resistif. Nah, selanjutnya ada konsep daya listrik. Nah, pada bagian ini saya akan membahas dari jurnal yang kami ambil yang berjudul Konsep Dasar Transmisi Tenaga Listrik, Klasifikasi Komponen serta Gangguannya. Nah, jurnal ini membahas secara lengkap mengenai bagaimana sistem transmisi bekerja, apa saja komponennya, tantangan yang dihadapi, serta pentingnya proteksi dan pemeliharaan sistem transmisi listrik di Indonesia. Yang pertama ada pengertian sistem transmisi listrik. Sistem transmisi listrik adalah bagian yang penting yang berfungsi menyalurkan energi dari pembangkit listrik menuju gardu induk, lalu diteruskan ke sistem distribusi hingga sampai ke pengguna akhir. Proses ini dilakukan pada tegangan tinggi agar rugi daya bisa diminimalkan. Tanpa adanya sistem transmisi yang baik, listrik dari pembangkit tidak akan bisa menjangkau daerah-daerah yang jauh atau memiliki kebutuhan besar seperti industri dan kota besar. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis sistem transmisi. Nah, berdasarkan media, cara pemasangannya, sistem transmisi dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu transmisi udara, bawah tanah, dan bawah laut. Transmisi udara atau SUTED merupakan jenis yang paling umum digunakan karena biayanya murah dan mudah dirawat. Namun jenis ini cukup rentan terhadap gangguan cuaca dan lingkungan seperti petir atau pohon tumbang. Lalu, transmisi bawah tanah lebih aman secara estetika dan cocok untuk daerah perkotaan, tapi biayanya jauh lebih mahal. Sedangkan transmisi bawah laut biasanya digunakan untuk menghubungkan antar pulau seperti di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Selanjutnya ada komponen utama sistem transmisi. Sistem transmisi terdiri dari beberapa komponen penting. Yang pertama ada konduktor, yaitu penghantar utama arus listrik. Lalu ada isolator, yang berfungsi untuk mencegah kebocoran arus ke menara. Lalu selanjutnya ada transformator, digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik, sedangkan arrestor berperan melindungi peralatan dari sambaran petir. Selain itu ada juga gardu induk yang menjadi pusat penghubung sebagai pengendali aliran daya. Semua komponen ini harus berfungsi dengan baik agar sistem bekerja secara efisien dan aman. Selanjutnya, ada tantangan dalam sistem transmisi. Dalam prakteknya, sistem transmisi sering menghadapi berbagai tantangan. Beberapa masalah umum adalah rugi-rugi daya selama proses penyaluran, gangguan akibat petir atau cuaca ekstrim, serta beban yang berlebihan yang dapat mengakibatkan pemadaman. Selanjutnya, ada sistem proteksi dan pemeliharaan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sistem proteksi dan pemeliharaan yang baik.
Sistem proteksi harus selektif, cepat, dan andal, artinya ketika terjadi gangguan, hanya bagian yang bermasalah saja yang diputus tanpa mengganggu bagian lainnya. Selanjutnya, pemeliharaan rutin secara berkala menjadi hal yang wajib dilakukan. Melalui inspeksi menara, pengecekan isolator, dan pengujian peralatan, potensi gangguan bisa terdeteksi lebih awal. Lalu selanjutnya ada sistem monitoring secara real time, yang kini banyak menggunakan teknologi SCADA atau IoT. Terakhir, untuk memastikan proteksi dan pemeliharaan berjalan secara terintegrasi, proteksi bekerja sebagai reaktif ketika gangguan terjadi, sementara pemeliharaan bersifat preventif untuk mencegah gangguan. Lalu selanjutnya ada studi kasus blackout Jawa Bali. Nah, salah satu contoh nyata pentingnya sistem transmisi yang andal dan adalah blackout Jawa Bali pada Agustus 2019. Pemadaman besar ini disebabkan oleh kontak antara pohon dan saluran transmisi 500 kV Unggaran Pemalang yang menyebabkan gangguan sistem dan memicu pemadaman sebagian besar wilayah Jawa. Kejadian ini menunjukkan bahwa gangguan kecil di suatu titik itu bisa berdampak sangat besar jika sistem proteksi dan cadangan daya tidak bekerja secara optimal. Selanjutnya ada pembelajaran dari jurnal. Nah, dari hasil kajian jurnal ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sistem transmisi adalah tulang punggung dari pasokan energi listrik. Efisiensi dan keandalan sistem sangat bergantung pada desain jaringan, kualitas komponen, serta pemeliharaan yang konsisten. Jurnal ini juga menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur, pengawasan berkala, dan penerapan teknologi modern seperti HVDC dan smart grid untuk mendukung efisiensi stabilitas sistem listrik nasional. Secara keseluruhan, pembelajaran utama dari jurnal ini adalah keberhasilan sistem transmisi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga manajemen yang baik, koordinasi yang solid, dan kedisiplinan dalam pemeliharaan. Oke, di sini selanjutnya ada pengujian HV pada gas insulated switchgear. Nah, pada penelitian ini, pengujian pada gardu induk bertegangan tinggi itu sangat diperlukan guna untuk meningkatkan proteksi terhadap manusia. Nah, salah satu pengujiannya itu yaitu HV test. Nah, tujuannya ini untuk melakukan uji kelayakan untuk sistem isolasi gardu induk menggunakan SF6 sehingga dapat meningkatkan faktor keamanan dan proteksi terhadap operator dan konsumen. Nah, prosedur pelaksanaan HV test ini adalah dengan mengalirkan secara langsung suatu aliran listrik yang bertegangan tinggi ke sistem kelistrikan di gardu induk, termasuk dari GIS. Nah, setelah itu akan dilakukan pengecekan 2 tahap, yaitu electrical conditioning dan test voltage. Nah, pada setiap komponen ada termasuk busbar, circuit breaker, itu pengujian dilakukan berdasarkan standar internasional, yaitu IEC 62271-203. Jadi pada tiap komponen ini dilewati arus listrik. Nah, pada prosedur pengujian HV test pada GS itu terdiri dari beberapa langkah. Nah, yang pertama ini menonaktifkan sistem gas insulated switchgear. Jadi sebelum melakukan proses pengujian, sistem kelistrikan perlu dilakukan agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Selain itu, hasil dari HV test akan sangat akurat. Proses pengetesan dilakukan pada setiap komponen yang melewati busbar dalam rangkaian listrik. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada mengukur IR atau insulation resistance. Nah, itu sebelum mengukur pengujian HV test, dilakukan pengukuran itu IR. Nah, dilakukan pada setiap titik yang diuji, berfungsi sebagai mengetahui kualitas isolasi dari sistem GIS dengan menggunakan measure MIT 1025 sebesar 10 kV. Nah, proses pengukuran insulation resistant ini untuk setiap fase. Jadi ada fase R, S, sama T. Nah, dilakukan selama 1 menit. Hasilnya itu wajib memenuhi standar minimal sebesar 5 megaohm. Nah, data IR ini dari tiap fase diamati sebelum dan setelah HV test. Jadi 2 kali pengujian. Nah, selanjutnya itu langsung dalam pengujian HV test. Nah, proses pengetesan ini diawali dengan instalasi alat di sistem GS yang dapat menyuplai tegangan tinggi. Nah, proses HV test ini dilakukan operator yang telah memiliki pengetahuan itu minimal selama 5 tahun. Nah, dilanjut juga
HV test dilakukan pada setiap fase, yaitu R, S, sama T. Nah, data yang didapatkan dari analisis sebagai berikut. Nah, jadi dari hasil pengujian menunjukkan hasil pengujian high voltage test itu pada sistem GIS untuk 3 fase RST, yaitu tahap conditioning dan tahap HV testing. Nah, pada tahap conditioning, setiap fase diuji dengan tegangan sebesar 87 kV selama 300 detik. Nah, ini untuk memastikan bahwa sistem isolasi itu dalam kondisi stabil sebelum diberi tegangan tinggi. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa seluruh fase berhasil melewati tahap conditioning tanpa gangguan. Nah, berikut juga hasil dari pengukuran insulation resistant. Nah, jadi nilai IR-nya itu pada GIS, pada fase RS sama T itu berada jauh di atas standar. Nah, jadi menunjukkan bahwa kondisi isolasi itu sangat baik dan aman untuk pengujian selanjutnya. Nah, dampak dari HV test ini, karena nilai IR-nya memenuhi standar, maka pengujian high voltage ini dapat dilanjutkan. Nah, tujuan dari HV test ini untuk memastikan keadaan isolasi terhadap tegangan tinggi operasi itu sangat baik. Selanjutnya ada inovasi dan tantangan dalam pengembangan sistem transmisi tenaga listrik. Selanjutnya ada inovasi dan tantangan dalam pengembangan sistem transmisi tenaga listrik berbasis teknologi tinggi ultra high voltage untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi energi. Peningkatan efisiensi sistem transmisi. Penerapan teknologi UHV terbukti mampu menekan power losses hingga 30% dan meningkatkan kapasitas transmisi hingga 50% dibandingkan sistem yang biasa. Selain itu, penggunaan kabel superkonduktor menunjukkan efisiensi yang tinggi dengan resistansi hampir nol, menurunkan rugi daya menjadi di bawah 1%, terutama pada wilayah perkotaan yang dengan beban yang tinggi. Integrasi sistem kontrol cerdas berbasis ICT turut mempercepat pemulihan jaringan dan gangguan. Next. Selanjutnya ada tantangan dari implementasi inovasi ini. Nah, meskipun memiliki potensi yang besar, penerapan teknologi UHV dan kabel superkonduktor masih terkendala oleh biaya investasi yang tinggi serta kompleksitas infrastrukturnya. Sistem kontrolnya, walaupun efektif untuk andalan jaringan dan distribusi, tapi menghadapi ancaman yaitu keamanan cyber yang dapat mengganggu kestabilan operasionalnya. Nah, artinya diperlukan dukungan kebijakan regulasi, sistem, dan penguatan infrastruktur. Dari tiga jurnal yang telah dipelajari tadi, dapat dilakukan perbandingan antar jurnal tersebut. Yang pertama, dari jurnal yang merupakan jurnal yang membahas tentang sistem transmisi dari tenaga listrik sendiri, yang mana menjelaskan dari klasifikasi transmisi tenaga, lalu juga komponen utama, dan juga potensi gangguan-gangguan dari transmisi tersebut. Yang mana transmisi itu sendiri seperti yang telah dijelaskan tadi dapat dilakukan melalui jalur udara, bawah tanah maupun bawah laut. Yang mana masing-masing dari sistem saluran tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan juga memiliki komponen vital dan juga peran penting dalam menjaga kontinuitas suplai listriknya. Akan tetapi transmisi juga rentan terhadap rugi-rugi daya dan juga beberapa gangguan lain seperti beban berlebih dan juga sambaran petir maupun gangguan isolasi. Nah, di jurnal pertama tadi seperti yang telah disampaikan di bagian dasar teori,
itu telah menekankan bahwa diperlukan proteksi yang selektif, cepat dan andal supaya sistem transmisi ini proper gitu untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul seperti pada study case blackout Jawa Bali pada tahun 2019 yang mana gangguan sederhana atau gangguan kecil pada salah satu titik di sistem transmisi akan menimbulkan dampak yang begitu besar dan juga akan tentunya mengganggu aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu diperlukan pemeliharaan rutin dan juga inspeksi berkala dan juga monitoring dilakukan secara real time menggunakan basis teknologi juga SCADA untuk sebagai pemantauan utamanya. Lalu pada jurnal kedua yang mana membahas tentang GIS atau Gas Insulated Sphere, yang mana di sini itu dilakukan pengujian dengan high voltage test atau HV test, yang mana digunakan untuk keandalan transmisi. Nah, di sini digunakan gas SS6 sebagai media isolasi, yang mana memiliki kekuatan dielektrik 3 kali lebih besar daripada udara biasa, yang mana kemampuan ini memberikan perlindungan lebih baik terhadap gangguan eksternal dan juga membutuhkan lahan yang jauh lebih sedikit dibandingkan gardu udara. Pada penelitian tersebut, hasil pengujiannya menunjukkan bahwa nilai insulation resistance yang tinggi pada semua fasa RST serta tidak ditemukannya kebocoran arus pada tegangan uji hingga 270 kV. Yang mana hal ini membuktikan bahwa sistem masih dapat berfungsi dengan baik dan aman untuk dioperasikan. Sehingga penggunaan GIS atau Gas Insulated Switchgear yang mana dipadukan dengan high voltage test secara rutin mampu meningkatkan keandalan, keamanan, serta efisiensi operasi gardu induk sebagai pusat pengendali daya pada sistem transmisi daya listrik. Lalu pada jurnal ketiga itu ditekankan inovasi terkait untuk pemantauan dan juga integrasi dengan teknologi terbaru, yang mana pada jurnal ini dibahas 3 teknologi utama, yaitu ultra high voltage, kabel superkonduktor, dan juga sistem kontrol berbasis ICT. Nah, di teknologi OHV ini dapat mengurangi rugi-rugi daya hingga 30% dan juga meningkatkan kapasitas transmisi hingga 50% dibandingkan sistem konvensional berdasarkan studi yang telah dilakukan. Walaupun memiliki biaya awal yang lebih besar. Adapun juga dengan kabel superkonduktor yang bahkan mengurangi rugi-rugi daya yang sangat masif gitu. Jadi hanya terjadi kerugian yang sangat kecil karena resistansinya mendekati nol. Sehingga efisiensi dari transmisi sendiri hampir mendekati 100%. Walaupun memiliki kekurangan yakni pada biaya awal yang sangat tinggi dan juga kebutuhan kriogenik. Lalu untuk sistem kontrol ICT itu juga terbukti meningkatkan stabilitas jaringan dan mempercepat respons terhadap perubahan beban yang tiba-tiba, walaupun masih memiliki tantangan keamanan cyber karena terintegrasi dengan internet. Sehingga dari penelitian yang ketiga ini menekankan bahwanya perlu kolaborasi antar pemerintah, industri, dan juga akademisi untuk pengaplikasian teknologi canggih agar dapat terwujud secara luas. Dan kesimpulan dari keseluruhan penelitian tersebut ialah penelitian ataupun uji coba mengenai GIS dan juga HV test menekankan bahwa pentingnya keandalan gardu serta keandalan dari transmisi sendiri, sehingga kendala-kendala tersebut yang dapat menyebabkan kondisi seperti blackout itu dapat ditangani dan juga bahkan dicegah untuk terjadi. Lalu penelitian tentang pengembangan teknologi seperti OHV dan juga superkonduktor serta ICT itu membuka wawasan kita mengenai bagaimana pengembangan teknologi dari sistem transmisi di masa depan agar teknologi canggih ini
dapat diintegrasikan supaya sistem transmisi yang dimiliki di negara ini dapat memiliki keandalan yang sangat baik untuk mengurangi gangguan-gangguan yang timbul selama transmisi tenaga listrik. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.